Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan-kebingungan hidup, dari tidak adanya sandaran, dari kehilangan rujukan kebenaran menuju cahaya. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kalau dalam bahasa Arab, cahaya itu istilahnya adalah nur. Nur itu secara sederhana didefinisikan sebagai al-zahir bidzatihi al-muzhir li ghairihi. Al-zahir bidzatihi itu sesuatu yang terang atau tampak pada dirinya sendiri, dan al-muzhir li ghairihi itu sesuatu yang membuat yang lain tampak atau terang. Kalau ada cahaya itu kan dirinya sendiri bercahaya, yang sekelilingnya juga bercahaya. Lampu misalnya, lampunya sendiri itu kan terang, bercahaya. Itu namanya al-zahir. Yang sekelilingnya akhirnya juga ikut kelihatan karena ada cahaya tadi. Itulah al-muzhir. Jadi ada al-zahir, ada al-muzhir. Itulah dua karakternya cahaya. Nah, jangan lupa istilah nur ini kalau dalam bahasa Arab dekat dengan istilah nar. Satu akar dengan istilah nar. Kalau nur konotasinya positif. Tapi kalau nar konotasinya negatif. Nur itu cahaya, nar itu api. Kalau nur itu maknanya fokus pada karakter yang menerangi, sementara nar fokus pada panasnya yang menghanguskan, menghancurkan. Jadi yang satu mencerahkan, menerangi, yang satu membakar, menghancurkan. Dari akar kata yang sama. Yang satu kita sering mengasosiasikannya sebagai asal usulnya malaikat, sementara yang satu adalah asal usulnya iblis. Malaikat kita sering menyebutnya terbuat dari nur, kalau iblis terbuat dari nar. Dari bahan yang sama, nur dan nar, dari akar kata yang sama. Makanya ada riwayat yang menyatakan iblis itu awalnya termasuk kelompoknya malaikat. Nah ini silahkan teman-teman yang tertarik bisa dikaji secara etimologis, bisa digali kedekatan maknanya secara semantik, semiotik antara nur dan nar. Kapan cahaya bisa berubah jadi nar, jadi api. Padahal harusnya cahaya itu menerangi, tapi dalam kondisi tertentu dia akan berubah jadi nar. Dari nur menjadi nar. Atau bagaimana kita mengolah dimensi nar dalam diri kita berbuah jadi nur. Ini filosofinya bisa digali tersendiri. Jarak antara nur dan nar. Nah, kalau teman-teman tekun menggali dalam Al-Quran, ada banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata nur juga nar. Tapi nanti jumlah kata-kata nur itu jauh lebih sedikit daripada jumlah kata nar. Silahkan teman-teman nanti meneliti ya. Aspek semiotiknya, aspek kebahasaannya. Kita tidak akan terlalu panjang sibuk di situ. Kita masuk lebih dalam tentang hakikat maknanya nur atau cahaya dalam kehidupan kita.
Baik, kita gali pelan-pelan. Apa sih yang dimaksud nur atau cahaya? Tentunya ya tidak persis sama dengan yang dijelaskan dalam fisika. Jadi istilah-istilah cahaya itu baik dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam wacana-wacana tasawuf, itu kan jenisnya metafor. Jadi memaknainya tidak bisa letterlek, tidak bisa dibayangkan langsung seperti lampu dibayangkan langsung seperti senter gitu, enggak. Tapi dia metafor. Secara umum kata nur itu adalah metafor bagi cahayanya Allah atau hidayah. Maka nanti banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika menggunakan istilah nur, itu maknanya macam-macam. Karena hidayah Allah pada manusia itu bentuknya bisa macam-macam. Saya tidak membacakan satu demi satu ayatnya. Ya saya kasih contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini kan dari kegelapan menuju cahaya itu bukan kok terus dari tidak ada lampu nyari yang ada lampunya, tapi dari kebingungan hidup, dari tidak adanya sandaran, dari kehilangan rujukan kebenaran menuju cahaya. Berarti cahaya ini bisa dimaknai sebagai hidayah. Jadi petunjuk dari Allah. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini kalau teman-teman ingat, dulu waktu kita ngaji Ibu Gita Kartini, istilah minadh-dhulumati ilan nur ini kan yang menginspirasi tulisan-tulisan Ibu Gita Kartini yang nanti diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu makna dari minadh-dhulumati ilan nur. Jadi ada banyak ayat-ayat cahaya yang secara umum artinya sebenarnya hidayah. Jadi hidayah itu berarti petunjuk dari Allah. Kita kan sering ya mendoakan teman kita dapat hidayah belakangan ini. Kalau ada orang yang menurut kita tidak karu-karuan, terus kita biasanya mengkritiknya dengan kalimat, semoga engkau mendapat hidayah. Nah itu sebenarnya istilah hidayah itu sering digunakan metafor cahaya. Nah, metafor cahaya ini yang maknanya secara umum adalah hidayah. Kalau dalam Al-Quran macam-macam bentuknya hidayahnya Allah kepada manusia. Di catatan saya, kata-kata nur itu bisa punya beberapa arti yang semuanya konotasinya hidayah. Yang pertama di catatan saya, nur itu artinya ya Allah. Jadi termasuk dari ayat yang sangat populer tentang cahaya yang Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah lah yang memberi hidayah pada kita, yang memberi petunjuk kepada kita, justru Allah sendiri. Jadi maknanya ada kalanya cahaya itu ya Allah. Ada kalanya cahaya itu Rasulullah. Jadi petunjuk yang bisa kita ikuti antara lain ya Rasulullah. Bahkan dalam dunia tasawuf, teman-teman mungkin masih ingat dulu kita mengkaji Ibnu Arabi, mengkaji tokoh-tokoh sufi yang falsafi, itu ada istilah Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Nah ini kehadiran Rasulullah saja itu sudah merupakan hidayah yang luar biasa bagi manusia. Apalagi tuntunan-tuntunan beliau, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Jadi yang kedua, maknanya nur atau yang
dalam makna metafor hidayah itu ya Rasulullah sendiri. Yang ketiga, nur itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang menjadi petunjuk, yang menjadi hidayah bagi kita. Yang ketiga, banyak ayat-ayat yang secara letterlek menyebut bahwa Al-Quran adalah cahaya. Misalnya surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang padamu bukti-bukti dari Tuhanmu dan telah kami turunkan padamu nuram mubina. Ini oleh para mufasir banyak diartikan sebagai Al-Quran. Jadi nur di situ maknanya Al-Quran. Ada kalanya juga nur itu berarti keimanan. Keimanan ini kan anugerah Allah pada kita. Itu juga hidayah. Jadi minazulumati ilan nur itu ada yang menerjemahkan ya dari kekufuran menuju keimanan. Maka hidayah atau cahaya itu bisa maksudnya adalah keimanan. Ada pula yang bisa dimaknai sebagai kebenaran. Ya semua yang di atas tadi hakikatnya sebenarnya juga kebenaran. Keimanan itu ya kebenaran. Al-Quran itu kebenaran. Allah, Rasulullah itu kebenaran. Tapi ada juga yang spesifik maknanya lebih pas. Ayat-ayat tentang cahaya itu kita maknai sebagai kebenaran. Kemudian yang keenam, ada kalanya juga nur itu bisa kita artikan sebagai ilmu. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya, ketika kita mengkaji Imam Syafi'i, kemudian ada istilah bi'annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ini ketika Imam Syafi'i mengadu pada Imam Waqi'. Jadi kalau ada kata-kata nur atau cahaya dalam Al-Quran, secara umum maksudnya adalah petunjuk atau hidayah untuk manusia. Nah, bentuknya hidayah itu secara spesifik itu ada kalanya maksudnya adalah Allah sendiri, ada kalanya maksudnya Rasulullah, ada kalanya maksudnya adalah Al-Quran, ada kalanya maksudnya adalah keimanan, ada kalanya maksudnya adalah kebenaran, dan ada kalanya maksudnya ilmu. Oke, jadi ini dasarnya kita pahami yang paling dasar dulu tentang apa itu nur atau cahaya. Baik, ambil nafas sebentar. Ini semoga teman-teman tidak menganggap ini temanya terlalu berat. Setelah ini mungkin lebih ringan. Nah, ini saya akan minta bantuan Imam Ghazali melalui kitab beliau Mishkatul Anwar. Mishkat itu artinya ceruk atau lubang atau gua. Sehingga Mishkatul Anwar bisa diterjemahkan ceruk cahaya atau gua cahaya. Nah, di bagian awal kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali menjelaskan cahaya itu tentunya cahaya secara spiritual. Maknanya beda-beda sesuai level orangnya. Imam Ghazali di banyak teorinya sering sekali membagi level manusia di 3 macam ini. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Nah, bagi kelas-kelas manusia ini, cahaya itu beda-beda.
maknanya. Menurut Imam Ghazali, bagi orang awam, cahaya adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang lain menjadi tampak atau kelihatan. Sarananya panca indera, khususnya mata. Nah, ini mungkin level kita ya awam. Jadi cahaya itu ya pokoknya terang. Cahaya itu bersinar. Cahaya itu pancaran tadi, gelombang elektromagnetik yang apa tadi, itu definisi awam. Jangan lupa, kadang-kadang orang awam ini ya memang terbatas begitu, sehingga Allah itu kadang-kadang menampilkan ayat-ayatnya tentang cahaya, menunjukkan bukti kuasanya tentang cahaya itu secara wadah, ya memang bermakna cahaya. Jadi karena bagi orang awam tertentu susah untuk memahami cahaya di level lebih tinggi. Yang ngertinya cahaya itu terang. Mungkin teman-teman sering lihat ya kalau dalam ilustrasi-ilustrasi yang tidak harus Islam, ilustrasi spiritual, mistik itu, tokoh-tokoh spiritual itu selalu digambar. Misalnya ada close up itu belakangnya dibikin terang bersinar seperti cahaya itu, dan di situ terus kita memaknai, oh ini bercahaya, orang suci. Mengapa gambarnya dibikin begitu? Ya karena yang dihadapi orang awam. Ngertinya bercahaya itu ya dibuat terang, belakangnya dibikin kayak ada lampunya dalam gambar, sehingga orang menganggapnya, wow, inilah orang suci yang wajahnya bercahaya atau kepalanya bersinar bercahaya. Nah, itu ilustrasi versi awam. Cahaya itu seperti itu. Kadang-kadang Allah juga menampakkan yang seperti itu. Misalnya kan ada riwayat Robi'ah Al-Adawiyah, itu sufi perempuan yang kita semua insya Allah kenal. Itu kan dulu dibebaskan oleh majikannya. Ketika suatu malam majikannya melihat beliau sedang beribadah dan bercahaya tubuhnya. Nah, ini cahaya yang semacam ini di kalangan sufi, di model orangnya kelihatan langsung cahayanya, itu pastinya seizin Allah untuk mengajari kita. Karena akal kita, penangkapan kita tidak nyampe dengan makna cahaya yang lebih dalam. Kita ngertinya cahaya itu ya murub, memancar, kelihatan nyata. Ada cerita yang terkenal sekali dalam dunia sufi. Jadi ada salah seorang sufi yang beliau ini gelarnya cahaya, An-Nuri. Nama lengkap beliau adalah Abu Husain Ahmad An-Nuri. Ini sufi besar, temannya Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dulu pernah kita bahas. Jadi Syekh Abu Hasan Ahmad An-Nuri ini, mengapa digelari An-Nuri? An-Nuri itu berarti manusia yang bercahaya. Karena ada riwayat beliau ini kalau bicara, misalnya ruangannya gelap sehingga tidak kelihatan apa-apa, dari mulutnya keluar cahaya sehingga satu ruangan terus terang benderang. Mungkin pernah ada cerita beliau sedang berceramah atau memberi nasihat dan dalam gelap gulita, tapi dari mulut beliau keluar cahaya sehingga ruangannya jadi terang benderang. Ada riwayat begitu. Ada juga riwayat yang menyatakan ya beliau ini punya satu tempat khusus di tengah padang pasir untuk kholwat sepanjang malam. Nah, saat beliau kholwat ini di malam hari, tepat di atas tempat beliau kholwat itu memancar cahaya yang terang sekali. Oh, ini jadi dari dua pengalaman itu terus beliau digelari An-Nuri. Apa kalau tidak begitu beliau tidak dekat dengan Allah? Imam Abu Husain Ahmad ini, untuk siapa sih cahaya itu?
Nah, kalau menggunakan teorinya Imam Ghazali tadi, cahaya yang memang wadak, kelihatan bercahaya, murub, itu sebenarnya untuk kita. Jadi itu bukti, itu mungkin ayat, itu mungkin petunjuk Allah untuk kita. Untuk menunjukkan pada kita, untuk mengikuti kebaikan-kebaikan, mengikuti amal soleh, mengikuti beliau, para kekasihnya. Kalau para kekasih itu sendiri sebenarnya mungkin tidak butuh cahaya-cahaya yang semacam itu. Kitalah yang butuh untuk bisa mendeteksi di mana para kekasih Allah itu adanya. Nah, sehingga oleh Allah memang ditampilkan dalam bentuk wadak yang verbal, ada cahaya yang memancar. Nah, ini meladeni kita yang makomnya masih awam. Kita biasanya kalau ketemu yang luar biasa seperti itu kan baru terus ikut, baru terus percaya. Kalau tidak ada itunya tidak percaya duluan. Oke, jadi ini makna cahaya level pertama. Kita butuh ada cemelorotnya, kita butuh ada terangnya, ada memancarnya, baru kita percaya kehadirannya, tajallinya Allah. Itu makna dasar yang pertama. Ada makna kedua. Ini nur bagi khawas. Nur bagi khawas ini jalannya adalah pemahaman. Sarananya akal. Jadi ini menangkap kebenaran, menangkap hidayah. Nur tadi kan maknanya hidayah. Menangkap petunjuknya Allah dengan jalan akal. Bagi teman-teman yang tekun belajar, mencari ilmu, mengejar hikmah, ini sebenarnya kita sedang mencari cahaya, mencari hidayah di level kedua. Jadi level orang-orang khawas. Ya, saya tidak berani bilang bahwa kita ini ada di makom khawas. Ya, kita ini makomnya masih awam, berusaha naik untuk ke makom khawas. Ya, kita belajar ini sebenarnya semoga kita bisa naik levelnya sedikit ke makom khawas. Jadi memahami cahaya Allah lewat jalan akal, dengan jalan belajar, dengan jalan mencari guru, dengan jalan membaca kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebenarnya sedang mengejar cahaya di level khawas. Sarananya akal. Apa bisa? Bisa. Jadi akal kita itu ya perangkat yang istimewa, yang dianugerahkan oleh Allah. Pastinya juga bisa mencapai dan menemukan kebenaran. Oke, kalau ini level kedua. Ada level ketiga, yaitu makom khawasul khawas. Makom khawasul khawas ini kesannya yang kita pahami selama ini, kalau versinya Imam Ghazali selalu makom para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini adalah orang yang menemukan cahaya lewat jalur sufi saat mereka mengalami kasyaf. Sarananya adalah kebebasan. Bebasnya akal dari khayalan, dari waham, dari pandangan-pandangan yang duniawi dan lain sebagainya. Jadi jiwanya bersih, isinya hanya Allah saja, maka dia bisa memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Kalau ini namanya nur bagi khawasul khawas. Ini makom yang tinggi para kekasih Allah. Jadi cahaya itu ada nur di level awam, ada nur di level khawas, ada nur di level khawasul khawas. Ini bisa dibahas di Mishkatul Anwar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.